Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sana Maulidaya dari kelas 2A1 Prodi Pendidikan Matematika dengan NIK 24842020002. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi kalkulus integral tentang volume benda putar menggunakan metode cincin. Oke, langsung saja kita bahas. Metode cincin ini adalah turunan dari metode cakram. Di sini terdapat contoh ilustrasi. Terdapat persegi panjang. Nah, dalam metode cincin ini, persegi panjang tidak berhimpit dengan sumbu putar atau pusat putarannya. Kita misalkan, jarak atas persegi panjang ke sumbu putarnya adalah R kapital. Nah, jarak bawah persegi panjang terhadap sumbu putarannya itu adalah R kecil, serta memiliki lebar yaitu PEK. Persegi panjang ini, ketika diputar terhadap sumbu putarnya atau pusat putarannya, akan membentuk sebuah cakram berlubang atau cincin. Nah, kita bisa lihat seperti gambar di bawah, terdapat keterangan. Yang pertama, ada jarak tabung terluar dengan sumbu putarannya adalah R kapital. Dan jarak tabung terdekat yang kecil atau yang berlubang di tengah terhadap sumbu putarnya itu R kecil. Dan dengan gambar tersebut, kita dapat memperoleh volume cincin, yaitu volume cincin adalah volume cakram dengan jari-jari R kapital dikurang volume cakram dengan jari-jari R kecil. Karena, kenapa bisa volume cakram? Karena kita bisa lihat dari gambar tersebut, itu terdapat dua cakram, yang berlubang dan yang besar. Nah, karena kita tahu volume cakram itu pi R kuadrat dikali T, T-nya karena sama T yang persegi panjang, lebar persegi panjang kan itu T. Jadi, T di cakram juga sama, jadi volume cincin sama dengan pi R kuadrat dikali T dikurang pi R kecil kuadrat dikali T. Karena sama-sama memiliki unsur pi dan T, maka didistribusikan menjadi volume cincin sama dengan pi kali T kurang buka R kapital kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Atau dapat kita tuliskan volume cincin adalah pi dikali R kuadrat, R kapital kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikali T. Masih tentang metode cincin, dengan sebab jika suatu bidang diputar terhadap sumbu X, kita perhatikan gambar yang sudah disediakan, yang menjadi R kapital adalah jarak terjauh atau terluar terhadap sumbu putarannya. Karena kita terhadap sumbu X, jadi kita misalkan itu R kapitalnya kurva F. Dan yang menjadi R kecil adalah jarak terdekat atau terpendek terhadap sumbu putarnya, kita misalkan kurva G. Dan lebar persegi panjang adalah delta X. Nah, suatu bidang itu jika kita putar terhadap sumbu X, persegi panjang akan berubah menjadi cincin, seperti gambar berikut. Setelah kita putar, kita akan mencari aproksimasi dari salah satu volume cincin yang terbentuk. Kemudian, dari aproksimasi tersebut, kita jumlahkan dan data X dikecilkan atau menuju 0. Untuk mencari aproksimasi, yaitu volume cincinnya sama dengan yang tadi sudah kita tahu, pi dikali R kapital kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikali T. Sehingga kita dapat memperoleh aproksimasi volume sama dengan delta Vn atau volume salah satu cincin Kn sama dengan pi dikali R kapital Xn kuadrat dikurang R Xn kuadrat delta Xz. Di sini ada not R kapital Xn kuadrat itu jari-jari terluar atau jarak kurva terjauh terhadap sumbu putarnya. Dan R kecil Xn kuadrat adalah jari-jari dalam atau jarak kurva terdekat terhadap sumbu putarnya. Aproksimasi ini adalah salah satu cincin, artinya kita harus menjumlahkan semua cincin yang terbentuk dari bidang tertutup, dan tingginya kita kecilkan menuju 0 atau delta X sama dengan 0. Maka akan sama saja bentuk integral tentu dari A sampai B, di mana A dan B adalah batas dari daerah tersebut. Sehingga kita peroleh rumus volume benda putar metode cincin terhadap sumbu X, yaitu volume sama dengan pi dikali integral A sampai B dari R kapital X kuadrat dikurang R kecil X kuadrat dx, dengan R kapital X-nya itu jari-jari terluar, jarak kurva terluar atau terjauh terhadap sumbu putarnya. Lalu R kecil X-nya itu jari-jari dalam atau jarak kurva terdalam atau terpendek terhadap sumbu putarnya. Di sini terdapat contoh soal. Tentukan volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X dari daerah tertutup yang terbentuk oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Penyelesaiannya mendapat beberapa langkah-langkah. Yang langkah pertama, mencari subinterval. Karena titik kontol antara Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat, maka kita samakan kedua fungsi dulu. X kuadrat sama dengan X, kita pindah ruas X-nya ke sebelah kiri dan kita sama dengan 0, maka menjadi X kuadrat min X sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, diperoleh X kurung buka X min 1 kurung tutup sama dengan 0. Maka kita dapat X-nya itu sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Maka batas intervalnya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Dan diperolehlah subintervalnya 0,1, di mana A-nya sama dengan 0 dan D-nya sama dengan 1. Lalu, langkah kedua, menentukan kurva jarak mana yang terjauh dan jarak
mana yang terdekat terhadap sumbu X. Nah, untuk menentukan R kapital X-nya, karena jarak terjauhnya itu Y sama dengan X, dan kita tahu kurva sumbu X itu Y sama dengan 0, maka X sama dengan 0 sama dengan X, dan R kecilnya itu kan Y sama dengan X kuadrat, dan sumbu X itu Y sama dengan 0, maka X kuadrat dikurang 0 sama dengan X kuadrat. Rel ketiga, mengaproksimasikan salah satu volume dari cincin tersebut. Dengan rumus delta Vn salah satu cincin ke N sama dengan T, R kapital X kuadrat dikurang R kecil X kuadrat delta X. Delta Vn T dikali, karena kita tahu R kapital itu X, jadi kita masukin X kuadrat, dan R kecilnya itu X kuadrat, lalu kita masukin X kuadrat, dikuadratin lagi delta X, dan diperoleh menjadi T X kuadrat dikurang X pangkat 4 delta X. Lalu langkah terakhir, dicari volume benda putar dengan menggunakan integral. Dengan rumus V sama dengan P dikali integral batas A sampai B dari R kapital X kuadrat kurang R kecil X kuadrat dx. Nah, tadi kan kita udah menemukan, kita tinggal kita salin, jadi P X kuadrat dikurang X pangkat 4 dx. Nah, di sini kita ubah menjadi integral, menjadi X kuadrat jadi X pangkat 3 per 3 dikurang X4 yang menjadi X pangkat 5 per 5. Jangan lupa batas 0 sampai 1. Dan P X-nya kita ubah, kita substitusikan menjadi 1 dan 0. Kita ubah menjadi 1 dulu, menjadi 1 pangkat 3 per 3 dikurang 1 pangkat 5 per 5 dikurang 0 pangkat 3 per 3 dikurang 0 pangkat 5 per 5. Lalu kita hitung, karena sebelah kanan itu terdapat 0, maka hasilnya akan 0. Kita fokus pada penghitungan yang sebelah kiri. Menjadi 1 pangkat 3 itu 1, jadi 1 per 3 dikurang 1 pangkat 5, 1 per 5. Nah, kita samakan penyebutnya 15, dan kita peroleh jadi 5 per 3, 5 dikurang 3 per 15 sama dengan 2 per 15. Dan hasilnya itu volumenya 2 pi per 15 satuan volume.